Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Para sahabat desa, 2 minggu yang lalu, Ombudsman Republik Indonesia mengundang saya untuk berbicara dalam sebuah webinar dengan tema pemberhentian perangkat desa. Ya. Ini konteksnya karena Ombudsman itu menerima aduan dari banyak perangkat desa di berbagai provinsi yang diberhentikan secara semena-mena oleh kepala desa maupun supra desa. Lalu saya berbicara, titik tekan saya pada aspek perlindungan perangkat desa. Ini relatif lemah dan saya melihat menyampaikan original intent Undang-Undang Desa ketika berbicara tentang perangkat desa. Soal kepala desa, soal perangkat desa itu diputuskan dalam sidang panja antara DPR dengan pemerintah di Wisma Kopo di Puncak, kira-kira bulan Agustus tahun 2013. Ada 2 poin penting soal perangkat desa. Yang pertama, perangkat desa bekerja sampai 60 tahun. Ya, 60 tahun ya. Bukan 20 tahun bekerja atau 9 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun. Tetapi bekerja sampai 60 tahun. Artinya ketika misalnya ini ada orang desa umur 21 tahun, seleksi menjadi perangkat desa, lalu dia bisa bekerja selama 39 tahun sampai umur 60 tahun. Ya, ini 60 tahun. Kemudian yang kedua, bahwa perangkat desa itu diangkat, diberhentikan oleh otoritas kepala desa dengan konsultasi camat. Jadi artinya angka 60 tahun sama konsultasi camat ini mengandung perlindungan pada perangkat desa. Jangan sampai ganti kepala desa, ganti perangkat. Kemudian juga tidak boleh kepala desa itu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa secara semena-mena. Meskipun ya, kepala desa itu punya otoritas di situ. Otoritasnya bukan pada bupati, tetapi pada kepala desa. Karena memang ini ya itulah kewenangan desa. Itulah pemerintahan sendiri, self government. Jadi intinya memang harus dipahami dulu. Ini duduknya harus dipahami dulu. Agar tidak semena-mena harus konsultasi dengan camat. Ya, konsultasi dengan camat ya. Nanti camat itu istilah yang saya sudah bahas di materi berikutnya, ini bersifat konsultatif, itu normatif. Camat itu memastikan supaya proses prosedur itu tidak cacat. Tapi otoritasnya tetap di kepala desa ya. Jadi ini kan intinya perlindungan perangkat desa, otoritas kepala desa, konsultatif normatif camat. Intinya begitu ya. Dan angka 60 tahun maupun konsultasi tadi itu juga bermakna agar administrasi pemerintahan desa itu berjalan secara berkesinambungan, terus-menerus ya. Yang ini akan menjadi salah satu sumbangan untuk membentuk apa yang saya sebut sebagai tradisi berdesa. Tradisi berdesa itu ya artinya kantor desa, balai desa, pemerintah desa itu punya legitimasi yang memang diperlukan, penting, dianggap penting bagi masyarakat setempat. Jadi kalau misalnya desa nggak punya kantor, nggak punya perangkat, lalu perangkatnya itu amburadul ya, itu modal awal untuk tradisi berdesa itu memang lemah. Itu ya, ini saya kira original intentnya begitu, tetapi memang dalam praktek kacau. Intensitas kepala desa memberhentikan perangkat desa secara semena-mena itu meningkat secara drastis justru pada pelaksanaan Undang-Undang Desa. Yang Undang-Undang Desa itu sudah menegaskan 60 tahun. Ombudsman Republik Indonesia melaporkan di berbagai provinsi.
Kemudian PPDI, Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, itu juga melaporkan di banyak tempat. Di Jawa ada beberapa kasus. Saya pernah menjadi saksi ahli perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tetapi dengan musyawarah dusun. Akhirnya ini perangkat desa melakukan gugatan pada PT UN. Mereka berhasil dan akhirnya dipulihkan, dikembalikan. Tetapi PPDI melaporkan ada di Bengkulu, di Banten, sebagian di Jawa Barat ya. Dan pada pertemuan itu juga ada ex perangkat desa dari Gorontalo. Ini di Kabupaten Gorontalo ada sekitar 170-an. Yang itu diberhentikan oleh kepala desa, dipayungi oleh supradesa. Di NTB melaporkan bahwa yang diberhentikan lalu PT UN. PT UN membatalkan keputusan kepala desa. Lalu perangkat ini diangkat kembali selama seminggu, diberhentikan lagi. Ini kan gila ya, gila ini. Itu sudah melanggar hukum. Saya selalu membela kepala desa di hadapan Jakarta, di hadapan para pakar, di hadapan para netizen. Tetapi saya tidak membenarkan kepala desa yang berbuat semena-mena terhadap perangkat desa. Bukan berarti perangkat desa itu kebal, tidak bisa dihentikan. Saya kira ada konteks, ada kondisi, ada proses, ada prosedur bagaimana kepala desa itu menghentikan perangkat desa yang misalnya melanggar hukum, melanggar susila, atau melanggar sumpah janji dan sebagainya. Ada kondisi dan ada proses dan prosedurnya. Jadi tidak bisa dilakukan semena-mena. Ya, jadi artinya kalau ini kepala desa semena-mena berbuat sendiri, berarti ini fungsi konsultasi, fungsi kontrol dan itu tidak jalan. Nah, karena itu ini penting untuk diperhatikan. Artinya kalau kepala desa menghentikan kepala desa itu cacat prosedur, itu berarti melanggar hukum. Kalau melanggar hukum kan berarti juga ada sanksinya. Jadi yang pertama perlindungan yang paling akhir itu kan melalui PT UN tadi. Ternyata PT UN itu ya memenangkan perangkat desa, tetapi tidak diindahkan oleh kepala desa maupun supradesa. Nah ini padahal udah pamungkas ini. Nanti kalau misalnya itu terjadi sengketa terus antara kepala desa dan perangkat ini kan jelas itu merusak dan itu menimbulkan ya artinya desa yang bersangkutan itu akan dirundung malang terus menerus. Pertama. Kedua, ini melalui pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Kemendagri. Sejauh ini Kemendagri sudah mengatakan sudah melakukan teguran kepada bupati, kepada kepala desa. Mendagri sudah berkali-kali. Belakangan saya pernah menyaksikan ada sebuah video yang dilakukan, video tentang ini ya, Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat, mudah memarahi para kepala desa yang semena-mena. Kita belum tahu hasilnya. Ya. Jadi istilahnya kontrol atau istilahnya pembersihan dari atas ini sudah dilakukan. Tetapi ya memang ini ada kepala desa yang memang nekat. Tetapi juga ada permainan politik dengan struktur di atas. Dan itu memang banyak terjadi ya. Jadi ada artinya tidak semata-mata moral hasad kepala desa, tapi juga ada faktor politik kaitannya dengan bupati. Kalau bupati pengen menempatkan orang-orangnya di level lokal untuk menjadi perangkat misalnya, kan mau tidak mau kepala desa harus menghentikan perangkat yang sudah ada. Kejadian itu ada di berbagai tempat, nanti dicari alasannya dan prosedurnya dan sebagainya. Jadi artinya bupati tidak, dalam hal itu ya, maksud saya tidak semua bupati, tetapi ada bupati-bupati nanti melalui tangan-tangan kakinya, kaki tangannya, itu berbuat secara semena-mena dan nanti yang menjadi ujung tombak adalah kepala desa untuk memberhentikan perangkat desa ini. Jadi mereka tidak melindungi. Dan memang harapannya ya Kemendagri ini ya. Jadi artinya kalau
PT UN kan proses hukum ya. Kalau ini kan maksud saya proses administratif yang setiap hari. Tentu ini perlu dipikirkan ke depan. Misalnya saya memikirkan ya nomor induk. Nomor induk ini kan salah satu bukan hanya untuk menginventarisasi, tapi juga menjadi semacam alat untuk melindungi perangkat. Ya, jadi artinya ya misalnya begini, misalnya ini seorang perangkat ini belum bisa operasional kalau belum dapat nomor induk. Artinya begini, kalau perangkat yang sudah duduk lalu dihentikan dan kepala desa mengangkat perangkat desa yang baru dengan semena-mena tadi, dia tidak bisa operasional kalau belum mempunyai nomor induk aparat desa atau aparatur pemerintah desa. Ya memang ini birokrasi. Nanti masalahnya bisa di birokrasi. Tetapi paling tidak birokrasi ini harus kita dudukkan karena birokrasi itu kan sebenarnya adalah sebuah mekanisme untuk mengubah kekuasaan yang bersifat personal menjadi impersonal. Kekuasaan yang semena-mena itu kan kekuasaan personal. Lalu birokrasi itu dalam rangka untuk melindungi orang-orang yang tertindas tadi secara impersonal. Jadi ini bisa digunakan nih, ya artinya ya mau tidak mau nanti yang tidak operasional ini kan nggak bisa jalan, tidak legal dia, maka harus bisa dikembalikan pada yang semula yang dihentikan itu. Ya, saya kira nanti perlu dipikirkan kembali. Sejauh ini ya saya baru punya contoh itu atau contoh yang lain karena ini melanggar hukum, ya bisa diberhentikan secara sementara. Secara sementara lalu diambil alih. Ini kalau mau ya bupati ya. Makanya kan ini lagi-lagi kalau semua urusan diserahkan kepada bupati, sementara bupatinya punya interest yang personal, ya, jadi repot. Dia tidak akan melindungi perangkat desa, dia akan mengutamakan interestnya. Kalau sudah begitu ya Kemendagri memang harus turun tangan. Misalnya atau gubernur lah, melalui tangan gubernur menjalankan fungsi dekonsentrasi. Jadi artinya ini kepala desa yang melanggar hukum berbuat semena-mena ini itu harus diberhentikan secara sementara. Lalu ada otoritas yang lebih tinggi itu memulihkan, ya, memulihkan itu ya. Jadi ini bentuk campur tangan ya, campur tangan karena terhadap kekuasaan yang semena-mena. Nanti bisa dirumuskan ini, artinya memang kalau ini kotor, itu kan harus dibersihkan dari atas. Seperti yang sudah saya katakan, kalau desa itu harus dibangun dari bawah, tetapi harus dibersihkan dari atas. Perbuatan semena-mena memberhentikan perangkat desa ini perbuatan kotor, karena itu yang membersihkan harus struktur yang lebih atas. Kalau struktur atasnya lebih dekat camat kotor ya atasnya lagi. Kalau atasnya lagi kotor ya atasnya lagi gitu ya. Ini secara bertingkat. Jadi artinya struktur yang bertingkat itu tidak hanya kita maknai untuk menindas yang di bawah, bukan. Tetapi fungsi perlindungan ini ya, secara politik dan secara administrasi di situ. Kalau secara hukum itu ada di PT UN. Karena itu ini di dalam revisi nanti kalau ini mau terus bergulir, ini perlu dirumuskan ini soal perlindungan perangkat desa ini. Termasuk harus ada perbuatan sanksi secara administratif terhadap kepala desa yang berbuat semena-mena memberhentikan perangkat desa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.